kuliah itu kan sudah tertanam Trinity di dalam alam bawah sadar ya, Trinitas ya, ya. ya. Ketika sedang mempelajari Quran tadi, Al-Maidah, sempat stuck di Al-Maidah. Saya belum sampai Al-Maidah, saya baru sampai An-Nisa. Oh, itu belum sampai itu. Okay. Tapi sampai An-Nisa, sampai yang 176 itu kan semua kan dikasih lihat bahwa Nabi Muhammad dan Al-Quran ini emang Allah berikan untuk mukjizat buat alam gitu. Jadi buat seluruh, berarti bukan cuma buat muslim dong, kan gitu kan? Iya. Tapi lagi-lagi hati itu kan, makanya dibilang kan kalau maaf tuh yang dilangkan hatinya. Karena kadang-kadang akalnya itu udah ngerti pun kalau hatinya masih keras udah nggak mempan gitu. Izin Allah, akhirnya setelah sekian lama saya agnostik, subhanallah itu saya diizinkan Allah untuk mencoba mencerna hal-hal yang menurut saya ini udah areanya udah area yang intangible, karena datangnya lewat mimpi gitu. Saya pernah mimpi yang subhanallah, mimpinya itu saya mimpi terbujur kaku dalam keadaan gelap sempit. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu tiba-tiba ada cahaya yang makin terang dan nanya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu? Masya Allah. Allahu Akbar. Saya masih diizinkan bangun dalam kondisi keringat dingin. Itu ini saya kayak lagi ngebayang spion ininya ya. Dan itu saya sampai nangis jadi-jadinya. Kan nggak ada yang bisa minta mimpinya jenisnya kayak apa gitu. Dan pada saat itu saya udah agnostik, saya doa tuh saya kepada pemilik kehidupan. Waduh. Udah saya gitu aja, pemilik alam semesta, pemilik kehidupan, engkau yang maha tahu, saya hambamu, walaupun saya nggak percaya lagi semua agama. Dulu saya segitu. Tapi waktu agnostik itu masih tinggal sama orang tua? Iya. Setelah muslim pun masih tinggal sama orang tua. Dalam kondisi sir ya, nggak declare gitu. Tapi waktu masih agnostik itu keluarga gimana? Nggak? Ya cuman bertanya-tanya aja, nih anakku nggak pernah ke gereja lagi gitu. Itu maksudnya nggak dipertanyakan gitu. Ditanyain gitu. Apalagi mama saya kan inilah ya, termasuk yang aktif gitu dan saya lagi ngurusin tugas kuliah gitu. Lagi asik-asiknya kuliah gitu kan. Gitu subhanallah. Ya itu momen saya untuk berpikir tuh kayak yang selama ini udah dapat data, udah dapat fakta, terus kita cuekin, terus kita dikasih fakta bahasanya ya goib lah ya itu ya, fakta spiritual yang nggak bisa ngeset kamu besok mau mimpi indah apa gitu, nggak bisa order. Iya, nggak bisa order gitu. Jadi kata Erik setelah baca Quran malah agnostik dulu. Iya. Baru dapat mimpi. Waktu saya tertidur, saya seperti mimpi tapi tidak mimpi, nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Tiba-tiba turun dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Ya banyak orang muslim yang dia Tuhan kok pakai kolor. Dia datang seperti itu. Sebagaimana waktu Tuhan Yesus mau disalibkan, begitulah kotornya dia, begitulah hinanya dia, begitulah lesunya dia. Dia datang kepada saya dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan saya sebagaimana waktu itu. Hidup dalam berbagai hancur hati, hidup dalam berbagai keputusasaan, hidup dalam hinaan, hidup dalam cacian, hidup dalam fitnaan. Tuhan Yesus datang dalam keadaan seperti itu. Dia datang dalam keadaan kotor, telanjang kaki, kotor sekali, terhina sekali. Saya masih mengingat waktu saat itu Tuhan mengusap kepala saya 3 kali. Sampai hari ini saya masih merasakan. Ternyata teman-teman ada kejadian yang sangat lucu ya di kesaksiannya Handayani, teman-teman. Ya, saya pikir di kesaksiannya Handayani ini cuma orang-orang Kristen yang menelpon, cuma orang-orang Kristen yang masuk gitu ya. Ternyata ada juga orang Islam yang masuk, ya.
beliau adalah Uni Rifa, ya, dan bertanya kepada Handayani ini teman-teman. Tapi Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah pada saat Uni Rifa menanyakan, katanya didatangi Tuhan, Handayani didatangi Tuhan pakai kolor gitu kan. Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah teman-teman, langsung gak enak. Tapi anehnya teman-teman, pada saat Handayani ini mengatakan Yesus itu datang, tubuhnya kotor, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dan dia pakai kolor, Pendeta Yusuf Manubulu cuma cengengesan teman-teman. Tapi pada saat orang Islam bertanya tentang kesaksiannya Ibu Handayani, ya, Pendeta Yusuf Manubulu langsung marah, saudara-saudariku. Baik, seperti apa videonya? Nih, langsung saja kita simak, saudara-saudariku. Oke, siapa nih? Iva. Iva, selamat malam. Halo, selamat malam Pak Yusuf Manubulu. Selamat malam, malam. Ibu Handayani. Oh, selamat Aduh, luar malam, Mbak biasa Iva. ini. Ini ada si apa nih, tukang Tuhan. togel nih ya, meme kece ya, tukang togel masih hidup aja nih tukang togel. Pak Yusuf Manubulu, ini Bu bentar, Handayani bentar, bertemu bentar. dengan Tuhan, katanya pakai. Sebentar, Iva, jangan. Oh iya ya, sorry. Ya. Iya Pak, ya Ya. lanjut. Kok bisa langsung bilang Pak Kace kok tukang togel? Dari mana sih ini keterangannya? Katanya dulu pernah jadi dukun togel katanya Pak Kace ya. Saya pernah dengar aja sih, kalau salah ya minta maaf. Ya Pak. Ini dia teman-teman ya. Ini pada saat si KC masih ada dan menjadi dayangnya Pendeta Yusuf Manubulu ya teman-teman. Dan pernyataan togel-togel itu keluar dari mulut si KC sendiri, saudara-saudariku ya. Jadi Pendeta Yusuf Manubulu ini apa ya, menurut saya baper gitu ya. Karena dayangnya disebut tukang togel. Kace lah yang tahu itu. Udah minta maaf aja, dimaafin karena omonganmu itu Oh iya. sama dengan nabinya, halu. Iya ya, menghayal. nggak apa-apa. Saya nggak mau Tuh. Baru masuk langsung menghina, menghujat dan lain sebagainya. Seperti itulah room mereka teman-teman ya. Khususnya roomnya Manubulu, roomnya Bom, roomnya Lidara, roomnya Harry gitu kan. ini sama si Kace sih, karena Kace udah sering babak belur. Ini Bu Handayani katanya ketemu Tuhan itu pakai kolor beneran ya Bu Handayani ya? Iya, benar. Loh, Seperti kamu punya waktu dia mulut itu kok nggak disalibkan. sopan banget ya? Loh, kamu punya mulut kok nggak sopan banget? Kok nggak sopan banget ya? Gini kata Pendeta Yusuf Manubulu, teman-teman ya. Padahal yang mengatakan atau yang bersaksi Yesus itu datang, kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor, itu Handayani yang membuat kesaksian, pernyataan daripada Handayani. Kalau si Uni Rifa ini kan cuma bertanya apa yang disampaikan, yang telah disampaikan oleh Ibu Handayani ini teman-teman. Tapi apa kata Pendeta Yusuf Manubulu? Kamu punya mulut kok nggak sopan banget ya katanya. Orang Islam yang bertanya seputar kolor itu, seputar Tuhan berkolor itu teman-teman, sesuai dengan kesaksian dari Ibu Handayani, Pendeta Yusuf Manubulu langsung mengatakan tidak sopan, mulutnya tidak sopan gitu kan. Sementara Handayani yang bersaksi mengatakan tubuhnya kotor, kakinya kotor, dia pakai kolor, tidak dipermasalahkan oleh Pendeta Yusuf Manubulu. Ini kan konslet saudara-saudariku ya. Oke, kita lanjutkan. Loh kan Bu Seperti Handayani yang waktu bilang itu. Pak, katanya Nah, ketemu iya, Tuhan pakai kolor. tapi- Kok saya nggak sopan? Iya, tapi kok Anda langsung ke situ sih? Loh kan saya dengar kesaksian Bu Handayani barusan tadi, dia ketemu Tuhan pakai kolor katanya. Jadi saya nanya dong, kok Tuhan pakai kolor terus kotor, nggak pakai sendal gitu. Jadi kan saya tanya sama Bu Handayani, itu pakai Inilah kolor umat itu kamu maksudnya- nih ya, inilah umat kamu nih ya yang paling Iya. jorok kamu ya, kamu ini yang Nih, si Amin Wijaya ya, pada saat masih menjadi dayangnya Pendeta Yusuf Manubulu. Inilah umat kamu ya, inilah umat kamu ya, yang paling jorok begini dan begitu gitu kan. Padahal si Uni Rifa ini cuma bertanya, cuma menanyakan apa yang disampaikan oleh
Ibu Handayani ini, saudara-saudariku. Kalau pertanyaan Ibu Rifa ini jorok, kurang sopan, mulutnya begini dan begitu, seharusnya sebelum mengatakan kepada Uni Rifa, Pendeta Yusuf Manubulu sebelum mengatakan kepada Uni Rifa, Amin Wijaya ini sebelum mengatakan kepada Uni Rifa, seharusnya katakan dulu kepada yang bersaksi di channelnya Pendeta Yusuf Manubulu, si narasumbernya ini, Ibu Handayani, yang mengatakan, kalau nggak salah bahasanya begini teman-teman ya, mohon maaf jika salah ya. Tiba-tiba saya mimpi tapi tidak mimpi, nyata sekali. Saya kok melihat awan. Tiba-tiba dari awan itu muncul kaki yang begitu kotor. Lalu dari awan itu utuh satu badan, kotor sekali. Dia pakai kolor. Itu kata-kata yang keluar dari mulut Handayani, saudara-saudariku. Ya, jadi kalau dibilang tidak sopan, kalau mau dibilang ya tidak sopan begini dan begitu, seharusnya itu disampaikan kepada si Handayani, bukan disampaikan kepada si Uni Rifa, kan gitu teman-teman. Mulut kamu tuh nggak bagus ya, itu mencerminkan umatmu begitu ya. Pertama kamu masuk hasa sudah menghina orang. Tuh. Amin Wijaya kejang-kejang, saudara-saudariku. Padahal yang mengatakan kakinya kotor, tubuhnya kotor, dia pakai kolor, itu Handayani. Kalau Uni Rifa ini kan cuma bertanya, ya, menanyakan apa yang telah disampaikan oleh Handayani. Ibu tadi bilang Tuhan datang pakai kolor gitu. Iya katanya. Kata Handayani bilang iya. Handayani bilang iya. Tapi Pendeta Yusuf Manubulu marahnya malah kepada si Uni Rifa, dan juga Amin Wijaya malahnya malah ke Uni Rifa. Ini kan somplak.